Di mana keadilan selama ini? Begini caranya dunia bekerja. Begini caranya lautan kami direnggut tanpa ada yang mendengar. Hei! Lepaskan aku, wahai pencakar laut yang durhaka! Laut ini luas. Aku bisa berlayar kemanapun yang aku mau. Dari matahari muncul sampai matahari terbenam. Aku dan kawan-kawan nelayan mulai menebar jaring, menarik hasil tangkapan, dan pulang dengan senyum di wajah. Hasilnya tak pernah mengecewakan, selalu cukup, bahkan bisa lebih. Dan kalau lebih, kami selalu berbagi kepada penduduk sekitar. Begitulah hidup kami. Seorang nelayan kecil. Kami tidak pernah takut akan kelaparan, karena laut selalu memberi apa yang kami butuhkan. Laut ini milik semua orang. Tempat kami hidup dan tempat kami pula mencari ikan. Kami bebas berlayar kemanapun. Menjadikannya rumah kedua. Ombak sebagai teman perjalanan yang setia. Aku hafal setiap arus, setiap pusaran air, dan setiap ikan-ikan berkumpul. Hari itu, pagi yang cerah, angin berembus sejuk. Seperti biasa, kami berangkat melaut sebelum matahari terbit. Laut begitu tenang, seakan memberi restu untuk kami berlayar. Aku, Dharma, Budi, dan beberapa nelayan lain mulai menebar jaring dengan penuh semangat. Tangan kami bergerak cekatan, seperti sudah tertanam dalam tubuh kami cara bekerja dengan laut. Saat jaring kami terasa berat, aku melihat wajah-wajah bahagia di antara kami. Kami serentak menarik jaring ke atas, dan benar saja ikan-ikan lompat-lompat di dalamnya. Beberapa di antara kami bersorak kecil. Ada juga yang tertawa puas. Ada juga yang membayangkan wajah anak dan istri mereka yang pasti akan tersenyum melihat hasil tangkapan hari ini. Kami pikir hari itu akan menjadi hari yang baik. Kami pikir tawa kami akan terus ada hingga matahari terbenam. Tapi ternyata kami salah. Seorang pemuda dari desa berlari ke arah kami. Napasnya tersengal-sengal. Cepat ke balai desa, ada orang-orang dari kota. Aku saling pandang dengan Dharma dan Budi. Tanpa banyak bicara, kami pun segera menuju ke balai desa. Di sana, kepala desa berdiri bersama pria berpakaian rapi. Mereka tersenyum, tapi senyuman itu terasa asing, dingin, dan penuh kepentingan. Kepala desa menyambut mereka dengan senyuman yang lebar. Para pejabat bersama kepala desa mengumpulkan seluruh nelayan kecil di balai desa untuk mengumumkan aturan baru di laut ini. Kepala desa mengangkat tangannya, meminta warga tenang. Saudara-saudaraku, ini ada pengumuman penting. Semua ini
demi kebaikan kita bersama. Ya. Salah satu pria berdasi melangkah maju. Demi menjaga ekosistem laut dan kesejahteraan bersama, maka akan dibangun pagar pembatas di laut. Mereka berencana membangun dinding pagar yang katanya untuk kebaikan bersama. Tapi kenyataannya, dinding pagar itu justru membatasi sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita semua. Suasana mendadak hening. Seorang nelayan tua bersuara. Suaranya gemetar. Maksudnya, laut ini akan dipagari, begitu? Pria itu mengangguk. Ini demi kelangsungan sumber daya perikanan. Menjaga ekosistem demi kelangsungan sumber daya. Hei Pak, kami ini nelayan. Sejak lahir kami hidup di laut. Kami yang lebih tahu cara menjaganya. Kami tidak pernah rakus, kami tidak pernah merusak. Tapi kalian yang tidak pernah menyentuh air laut, yang hanya tahu hitungan keuntungan di atas kertas, sekarang kalian berani mengatur kami. Warga mulai bergumam. Beberapa berteriak tak percaya. Aku mengepalkan tangan. Demi kelangsungan, sejak kapan mereka peduli? Aku menatap kepala desa, berharap ia akan membela kami. Tapi ia hanya tersenyum dan mengangguk-angguk setuju dengan mereka, lalu berkata, pokoknya semua ini demi kebaikan kita bersama, ya. Aku menatapnya tajam. Kata-kata itu seolah terdengar basi dan kepalaku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Kebaikan untuk siapa? Untuk kami? Atau untuk mereka yang datang dengan sepatu mengkilat dan senyum palsu? Di sekelilingku, para nelayan mulai saling berbisik. Beberapa menunduk, tak tahu harus berkata apa. Beberapa lainnya masih mengepalkan tangan sepertiku, mencoba menahan kemarahan yang menggebu-gebu. Saat itu aku sadar, semuanya benar-benar berubah. Aku melihatnya jelas di mata mereka. Mata para pria berdasi itu tidak ada kepedulian, tidak ada rasa iba. Yang ada hanya hitungan angka. Mereka tidak melihat kami sebagai manusia. Kami hanyalah angka di atas kertas, bagian dari rencana mereka yang telah diperhitungkan sejak awal. Dan sejak hari itu, laut yang dulu milik kami semua perlahan mulai menghilang di balik pagar tinggi yang tidak seharusnya ada. Dan kemudian pagar itu mulai berdiri. 1, 2, 3, hingga setengah lautan hampir tertutup. Setiap hari kami melihatnya semakin tinggi, semakin luas, seolah-olah laut yang selama ini menjadi rumah kami perlahan diambil alih oleh tangan-tangan tak terlihat. Saat itu aku sadar, pagar itu bukan untuk ekosistem, itu untuk mengurung kami. Kami tidak boleh melewati pagar sedikit pun. Desas-desus mulai menyebar di antara para nelayan. Ada yang bilang, jika kami nekat melewati pagar, kami bisa didenda. Tetapi yang lain berbisik lebih hati-hati, karena bukan cuma denda,
tetapi bisa ditangkap dan dipenjara. Awalnya aku tidak percaya. Laut ini begitu luas, sangat bebas. Bagaimana mungkin ada batasan yang bisa mengurungnya? Bagaimana mungkin ada aturan yang bisa melarang kami mencari uang dari tempat yang telah memberi kami kehidupan sejak dulu? Mereka siapa? Berani sekali mengatur-ngatur kami. Tidak membantu, tapi selalu membuat susah masyarakat kecil seperti kami ini. Aku merasakan tangan Dharma dan Budi menepuk bahuku. Wajahnya tegang. Kita tidak bisa melawan, kata mereka. Aku mengalihkan pandangan. Kalau kita diam, pasti kita juga yang akan mati perlahan. Anak-anakku belum makan, Pak. Sudah berhari-hari. Pagar itu merampas kami, Pak. Apa kalian ingin melihat kami mati, ya? Kami ini hanya ingin mencari makan, bukan mencuri. Kenapa kami diperlakukan seperti penjahat baik sih? Perahu kami kecil, jaring kami sederhana. Kenapa kami yang dilarang? Sementara kapal-kapal besar itu dibiarkan. Istri dan anak-anakku menangis setiap malam. Aku harus bilang apa pada mereka? Teriakan para nelayan terus terdengar. Aku berada di antara mereka. Aku tidak bisa jika harus diam saja seperti ini. Bagaimana dengan anak-anakku? Anak-anak mereka? Suaraku pecah. Menggema di antara gulungan ombak yang mengamuk. Ada harapan besar yang datang dari Prabu Winarmata. Campur aduk amarah, keinginan mencaci maki, turai tangis malam ini tak bisa ku tahan lagi. Kehadiran sudah padam, kesurung gelapnya malam, menentang badai gelombang dengan hati yang penuh luka juga derita. Kami sedari kecil di sini harus mengalami hal yang bahkan tidak pernah terbayangkan. Seperti ada suara gemuruh dalam dadaku. Seperti ada suara meledak-ledak dalam otakku. Aku terjatuh, terseret dan jari-jari menjatuh seluruh tubuhku. Melilit lenganku, kakiku, tubuhku, mengikatku dalam jerat yang tak terlihat sebelumnya. Aku berusaha bangkit, tetapi semakin meronta-ronta, semakin erat jari itu menjerat. Aku terbelenggu, aku terkurung dalam penjara ini. Sampai akhirnya tubuhku tergulung dalam jaring yang dulu kuandalkan, tapi kini malah menjeratku dalam ketidakadilan. Jaring ini semakin erat dan napasku mulai sesak. Tubuhku menggigil, basah oleh keringat yang bercucuran. Aku berusaha memberontak, tapi segalanya terasa sia-sia. Jaring kasar itu melilitku, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang akan melepaskanku. Mata kami kosong, menatap laut yang semakin buas.
Ombak menghantam kapal dengan keras, seolah ingin menenggelamkan segala harapan yang tersisa. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang kami, tentang laut yang semakin terpenjara, tentang anak-anak kami yang tak akan pernah tahu seperti apa lautan yang sejak dulu memberi kami kehidupan. Jaring ini, jaring yang melilit tubuhku. Tubuhku semakin tenggelam dalam tumpukan jaring, tertarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku tenggelam. Mereka merampas kemerdekaan kami. Kami bahkan terkapar dalam negeri sendiri. Aku berusaha meraih ujung jaring, mencoba melepaskan diri, tapi segalanya terasa sia-sia. Kepada siapa lagi kami harus berteriak? Kepada siapa lagi kami harus minta tolong? Dan kepada siapa lagi kami harus bertahan ketika kemerdekaan kami dirampas? Bahkan untuk sekedar hidup di negeri ini pun kami kalah oleh kekuatan tak terlihat. Di mana keadilan selama ini? Begini caranya dunia bekerja. Begini caranya lautan kami direnggut tanpa ada yang mendengar. Hei, lepaskan aku, wahai pencakar laut yang durhaka!